Baik, terus gitu. Kira gitu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Himmatina syarihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi ba'dah. Yang saya hormati Bu dosen fikih ibadah, dan saya hormati juga teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini walaupun dalam kondisi jarak jauh. Alhamdulillah. Salam dan salawat malah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang telah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dari alam kegelapan sampai alam yang terang-terang yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati teman-temanku dan teman-temanku dan dosen, saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan eh, salah satu izinkan saya memberikan nah, pada kesempatan kali ini saya akan adalah salah satu tugas mata kuliah, yaitu memahami sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim. Melalui ibadah sholat ini, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keimanan kita. Sebelum saya lanjut tentang memahami sholat lima waktu, saya akan memberikan dulu hukum-hukum orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya, hukum ini sangat penting. Kata para ulama, orang yang tidak sholat dihukumi keluar dari Islam. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan antara orang Muslim dan orang kafir adalah sholat. Ketika dia melaksanakan ibadah sholat, berarti dia adalah seorang Muslim. Kalau kalau dia tidak melaksanakannya, berarti dia dia kafir. Berarti dia kafir. Dia kafir, dia keluar dari Islam. Dan ibadah sholat ini adalah kewajiban utama bagi setiap Muslim, bagi umat Islam. Melalui sholat ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Maka ibadah sholat ini adalah ibadah fondasi yang utama dalam tiang dalam utama dalam masalah sholat. Para ulama mereka menyimpulkan bahwasannya sholat adalah tiang agama.
Apabila dia tidak melaksanakannya, maka tiang tersebut akan hancur. Ya, tiang tersebut akan hancur. Keutamaan sholat dalam Islam. Di sini ada sekitar tiga penjelasan. Yang pertama, perintah langsung. Ya, sholat ini diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tiang agama. Ya. Kalau dia tidak melaksanakannya, maka tiang tersebut akan hancur. Ya. Nabi menjemput langsung ibadah ini. Dia naik di atas langit untuk menjemput ibadah sholat ini. Dan dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata orang tua dulu, kalian sholatlah di mana kalian berada. Di mana tempatnya kalian berada, kalian tetap diwajibkan untuk sholat. Karena sholat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjemputnya langsung, tidak melalui perantara dari malaikat Jibril. Ya. Yang kedua, pembersih jiwa. Ya. Sholat menghapus dosa dan meningkatkan ketakwaan. Bagaimana disebutkan? Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan pembersih jiwa. Penenangan hati dalam sholat. Meningkatkan ketakwaan. Dan di dalam ibadah sholat ini adalah uh, sholat ini menghapus dari segala hal. Sholat ini menghapus dosa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat dosa, setinggi apapun dosa kita, kita tetap melaksanakan ibadah ini. Ibadah sholat karena ini sholat adalah pembersih jiwa, penenangan hati. Ketika kita lagi ada masalah, ambillah air wudhu, maka sholatlah dua rakaat. Inilah keutamaan sholat dalam Islam. Bisa membersihkan hati dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, menghubungkan dengan Allah. Momen komunikasi langsung antara hamba dengan penciptanya. Momen ini adalah momen yang begitu antusias, yang begitu luar biasa. Ketika kita melaksanakan ibadah salat. Salat di sini jelaskan penghubung komunikasi atau momen komunikasi langsung antara hamba dengan penciptanya. Ya. Di sini ada berapa? Yaitu waktu pelaksanaan sholat lima waktu.
Ada subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Subuh dimulai saat fajar kedua hingga matahari terbit. Sedangkan zuhur setelah matahari tergelincir sedikit ke barat sampai bayan benda sama panjangnya. Asar dari waktu zuhur berakhir hingga menjelang matahari terbenam. Itu waktu asar. Sedangkan maghrib dan isya, maghrib saat matahari terbenam dengan isya setelah langit benar-benar gelap. Ya, setelah ya. Rukun salat yang wajib. Nah, yang pertama adalah berwudu. Mempersiapkan diri dengan bersuci fisik sebagai syarat syah wudu. Syah salat. Kalau kita anak-anak sekalian, atau teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum kita sholat, kita harus berwudu dulu. Karena uh, mempersiapkan diri dan bersuci. Kalau kita tidak bersuci, langsung kita sholat, maka sholat tersebut tidak sah, batal. Maka kita diwajibkan untuk berwudu. Apabila kita tidak berwudu, maka sholat tersebut batal. Berikutnya niat. Yang kedua adalah niat. Menegaskan tujuan sholat dalam hati tanpa suara. Menenangkan hati dengan berniat. Kalau kita tidak berniat, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sholatnya batal. Sholatnya batal. Karena uh, karena niat itu adalah syarat sah dari seluruh ibadah. Ketika kita makan, kita berniat. Kita minum, kita berniat. Bahkan kita ke kamar mandi saja, kita membaca doanya. Kalau kita buang hajat, kita baca doanya juga. Maka dalam sholat juga ini, kita harus berniat. Kalau kita tidak berniat, maka tidak ada, maka hal tersebut batal. Karena ini adalah bukan rukun sholat. Ya, ini bukan rukun sholat. Kalau kita tidak berniat. Ya. Berikutnya berdiri. Yang ketiga adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu, maka Islam memudahkannya dengan cara uh, dengan cara dengan cara duduk. Kalau dia tidak mampu berduduk, maka dengan cara berdiri. Ya. Kalau dia tidak mampu berdiri, kalau dia tidak mampu duduk, dia baring. Kalau tidak mampu baring, berarti dia sudah meninggal. Yang keempat, rukuk dan sujud. Gerakan fisik yang menandakan kerendahan hati dan penghambaan. Ruku menandakan hati kita. Sedangkan sujud menandakan telah penghambaan seorang hamba kepada sang penciptanya. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati. Dan ruku dan sujud ini harus dilaksanakan secara tumanina. Juga rukun uh, dalam sholat. Karena adalah hal yang wajib. Kalau tidak tumanina, sholatnya batal.
Langkah-langkah salat lengkap. Jadi, langkah-langkah salat lengkap ini ada 5 penjelasan. Yang pertama niat. Jelaskan tadi. Habis itu takbiratul ihram. Awali salat dengan niat dan ucapan takbir. Takbir ini, teman-teman sekalian, itu dia termasuk sebenarnya dia ini adalah uh, rukun dia ini sebenarnya masuk di rukun salat yang wajib, di rukun yang wajib. Karena kalau kita tidak berniat, kalau kita tidak mengucapkan takbir, maka salat tersebut batal. Yang kedua, membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Membaca surat Al-Fatihah ini wajib pada setiap rakaat. Ya. Kalau kita ketinggalan, maka diwaj- eh, ketika kita ketinggalan dalam membaca surat Al-Fatihah, atau imamnya dia sudah rukuk, ya, rukuk, bangun dari rukuk, ucapkan sami'allahu liman hamidah, doanya langsung lanjut baca surat Al-Fatihah. Ini diperbolehkan menurut pendapat para ulama. Berikutnya rukuk dan iktidal atau bersujud dengan penuh khusyuk. Maksudnya rukuk ini dengan cara tumanina, dan cara pelan-pelan. Ya. Sujud dan duduk di antara sujud. Gerakan penuh kerendahan hati dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tasyahud dan salam. Untuk salat dan doa dalam dan salam. Ya. Berikutnya, kondisi yang membatalkan salat. Berbicara tanpa sebab ini bisa membatalkan salat. Ya. Kecuali berbicara untuk keperluan darurat. Contoh, ketika imam salah dalam gerakan, salah dalam eh, salah dalam membaca surat surat Al-Fatihah, atau maka kita sebagai makmum itu diperbolehkan untuk mengkoreksi mengkoreksi bacaan imam. Ini diperbolehkan. Gerakan berlebihan ini juga bisa membatalkan salat kita, menunjukkan kurangnya kekhusyuan. Keluarnya najis, atau kita kentut, atau kita kencing, ini juga bisa membatalkan salat. Makan dan minum, ya mungkin kita lagi mungkin kita dalam kondisi makan dan minum ketika sholat, maka ini membatalkan sholat. Inilah adalah kondisi yang membatalkan sholat, uh, ada 4. Berikutnya, manfaat spiritual dan sosial saat sholat. Sini ada 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama, kedekatan dengan Allah, meningkatkan keimanan dan ketenangan jiwa. Ketika kita lagi depresi atau lagi banyak masalah di kantor atau lagi banyak tugas, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa menjadikan kita rasa sabar
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadikanlah salat sebagai rasa sabarmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini adalah salah satu tiang agama dan obat dari segala hal. Berikutnya ada disiplinnya waktu, membangun rutinitas yang teratur dan disiplin. Kalau kita bisa menjaga sholat kita di tepat waktu, insya Allah, saya yakin 100% kita bisa menjaga waktu-waktu yang lain. Berikutnya mempersatukan umat. Sholat itu bisa mempersatukan umat. Mempererat tali ukhuwah melalui sholat berjamaah. Ya. Laki-laki diwajibkan untuk sholat di masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Perempuan itu diperbolehkan dan dilarang untuk melaksanakan sholatnya di masjid. Tapi ini sholat ini bisa mempersatukan umat. Ya, bisa mempersatukan umat. Karena sholat ini adalah kunci dari segala hal. Gitu. Berikutnya tips memperbaiki kualitas sholat. Di sini ada 4. Yang pertama, pelajari makna bacaan. Ya. Kita hayati, memahami arti dan hikmah tiap kalimat salam. Mulai dari takbir hingga salam. Takbir hingga salam. Yang berikutnya, kurangi gerakan dan khusyuk. Fokus pada setiap gerakan sebagai bentuk ibadah. Ya. Jaga waktu sholat tepat. Baca disiplin agar saja terlambat. Saya yakin 100%. Insya Allah kita tidak akan terlambat kalau kita menjaga sholat kita. Berdoa meminta konsistensi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memohon ke Allah kekuatan untuk istiqomah. Istiqomah menjaga apa? Menjaga sholat. Karena ini adalah perintah penting. Ya, wajib seorang hamba untuk selalu melakukan ibadah ini. Karena kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat ini, kita kapan lagi? Sebenarnya sholat ini sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Kalau nah, sampai meninggal dunia, nah ibadah sholat. Selesai kita meninggal dunia, kita alhamdulillah sekarang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah sholat ini. Karena tujuan kita di dunia ini adalah nanti unsur. Sungguh aku terciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Maka, namun kepada teman-teman, untuk selalu janganlah pernah tinggalkan sholat. Karena ini adalah sangat penting. Ketika terjadi masalah, kada datanglah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak tugas, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lagi depresi di kantor, banyak tugas di kantor atau bagaimana? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kemudahan. Sebagaimana Musa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadapi para kaumnya, para orang-orang jahiliyah pada saat itu. Kesimpulan dan aksi selanjutnya, salat adalah pilar hidup. Ini adalah kewajiban yang membentuk hubungan dengan Allah. Yang kedua, waktu dan tata caranya penting. Mempelajari dan melaksanakan dan benar sangat dianjurkan. Yang terakhir, perbaiki dan perkuatkan ibadah, rutin evaluasi dan tingkatkan kualitas ibadah salat. Maka sebelum saya tutup penjelasan pada kesempatan
Malam hari ini saya akan memberi kesimpulan bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang sangat penting. Sholat ini adalah salah satu tiang agama. Maka marilah kita sama-sama agar kita selalu menjaga sholat ini. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka kita dikeluarkan dari Islam. Eh, Bahkan orang yang tidak sholat itu, ah, para ulama mengatakan mereka itu harus diasingkan. Akan tapi ini adalah penjelasan-penjelasan yang lain lagi. Mungkin sampai di situ saja. Jadi saya tutup dulu sebelum saya tutup sampai kesimpulan bahwasanya sholat ini adalah salah satu tiang agama. Dan juga saya nasihatkan memang kepada teman-temanku agarlah selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat ini. Karena kita dalam sholat ini kita rokok kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus menjaga sholat kita. Sebenarnya sholat ini tidak lama. Kalau kita meninggal besok atau lusa, maka selesai sholat kita. Ya. Kalau kita meninggal lusa sampai maka sholat kita akan selesai. Dan tetapi banyak di antara kaum muslimin atau saudara-saudara kita yang sholatnya cuma sebatas di bulan suci Ramadan, maka hal tersebut kalau sholat hanya karena kita kalau kita cuma menjadi ibadah, kalau kita menjadikan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan hanya sholat, maka justru para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah cuma di bulan suci Ramadan. Maka tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatlah kalian sampai kalian meninggal dunia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan doa Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta